Semoga Tuhan memberi kita damai, pace e bene. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya yang berada di lingkungan Santo Yohanes Don Bosco, Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Saya Frater Andreas Aritonang OFM Cup akan kembali menemani kita dalam doa lingkungan kita selama bulan 11 ini, bulan November ini. Dengan katekese singkat dan renungan atas bacaan yang telah ditetapkan gereja pada penanggalan liturginya setiap hari Kamis bulan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bulan Oktober, bulan Rosario telah berakhir seturut penanggalan liturgi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lagi berdoa Rosario. Kita tetap diharapkan untuk berdoa Rosario demi perdamaian dunia, pertobatan orang-orang berdosa, dan pada masa khusus ini agar pandemi COVID ini segera berakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada tanggal 1 November yang lalu, gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat-jemaat perdana disebut Persekutuan Para Kudus. Mereka disebut kudus karena mereka telah memelihara imannya dengan baik sampai pada akhir hidupnya, sehingga mereka memperoleh ganjaran yang besar di surga. Para kudus yang berbahagia di surga itu bersama Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, mendoakan kita agar kita pun bertekun dalam perjuangan dan tabah dalam penderitaan. Para kudus itu berbahagia karena mereka telah mengikuti Kristus sampai akhir hidupnya. Kemudian tanggal 2 November, hari berikutnya, adalah hari yang ditetapkan untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah wafat. Setelah kita merayakan Hari Para Orang Kudus, kita mendoakan para saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, dengan harapan agar mereka pun dapat bergabung dengan para orang kudus di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita melihat kalender liturgi gereja kita, maka kita mengetahui bahwa bulan November merupakan akhir dari tahun liturgi kita, sebelum gereja memasuki tahun liturgi yang baru. Maka sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu akan kehidupan sementara kita di dunia. Dengan baptisan yang telah kita terima, kita menjadi kudus dan diharapkan tetap hidup dalam kekudusan. Namun, karena kelemahan kita sebagai manusia, kekudusan itu berangsur-angsur berkurang. Dan akhirnya kekudusan itu menjadi satu cita-cita yang hanya bisa kita capai dengan usaha sejak kini. Maka kita bisa belajar dari para kudus dan berdoa agar kita pun kelak menjadi kudus. Maka tak salah rasanya jika saya mengajak kita semua untuk menjadi orang kudus mulai dari sekarang. Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Satu kalimat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno untuk mengingatkan kita bahwa sejarah memiliki arti penting dalam perwujudan diri kita saat ini. Setiap orang memiliki sejarahnya masing-masing. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan, ada yang penuh dengan kasih sayang, ada yang penuh dengan perjuangan. Semua itu membentuk kita sehingga bisa menjadi seperti saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Pada akhir setiap perumpamaan, Yesus berkata, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Tobat dan pertobatan. Ini yang dikehendaki Yesus dari setiap orang yang mengenal
percaya, dan mengikuti ajarannya. Pertobatan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang kita baca pada hari ini. Paulus menampilkan masa lalunya yang cemerlang sebagai seorang Farisi yang beragama tulen kepada jemaat di Filipi. Namun semua itu dianggapnya sebagai kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Pengenalannya akan Kristus mengubah dirinya yang dulu merasa paling benar menjadi seorang yang sungguh memperjuangkan kebenaran dalam Kristus. Kita patut bersyukur atas semua sejarah masa lalu yang kita miliki, karena semua itu telah membentuk kita hingga menjadi saat ini. Ada kalanya kita menjadi sombong dan menganggap diri paling benar, karena hasil yang kita peroleh saat ini kita anggap sebagai hasil jerih payah kita. Ada ungkapan demikian, masih lebih hebat dulu perjuanganku. Belum seberapa yang kau miliki itu. Iyalah, aku kan orang yang pintar sejak dulu. Sebagai orang yang beriman, Yesus menghendaki agar kita bertobat. Pertobatan bukan hanya berarti berubah dari yang jahat, dari yang berdosa menjadi yang baik. Pertobatan juga berarti meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan suka duka, dan memulai hidup yang baru menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih peka lagi terhadap orang lain di sekitar kita, dan menjadi berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun sejarah dan masa lalu yang kita miliki, kita tidak bisa hanya tinggal pada masa itu. Sebab kita bukan hidup pada masa lalu, tapi saat ini dan menuju ke masa yang akan datang. Apa yang kita buat saat ini akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Maka mari bersama-sama menunjukkan iman kita dalam setiap perbuatan kita dan menciptakan dunia yang baru dalam kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kita, dan dimanapun kita berada. Itu tandanya bahwa kita telah mengenal Kristus. Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene.